Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat ya. Nah, selamat datang di kelas ekonomi kelas 10. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, kemarin kan kita sudah belajar bagaimana ekonomi itu apa, bagaimana tujuan ekonomi, dan manfaatnya apa. Sekarang kita lihat apa ini gambar pada slide ini. Apa di benak kalian tentang slide ini? Nah, menurut Bapak, gambar di slide sebelumnya itu menunjukkan bahwa kelangkaan itu sering dialami atau sering kita alami. Kelangkaan merupakan masalah bagaimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan yang banyak dan beraneka ragam dengan alat pemuas yang terbatas. Masalah ekonomi tentang kelangkaan itu yang membawa kita untuk mempelajari ilmu ekonomi. Nah, itu sebagai pengantarnya. Nah, kemudian pengertian ekonomi. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang ekonomi itu berasal dari apa ya, berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos dan nomos. Oikos itu berarti rumah tangga, nomos artinya aturan. Kalau digabung itu menjadi aturan rumah tangga yang baik. Nah, ini menurut salah satu tokoh Paul Samuelson bahwa ilmu ekonomi adalah studi tentang cara orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang dalam menggunakan sumber daya produksi yang terbatas, tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis komoditas dari waktu ke waktu dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi saat ini atau di masa datang kepada berbagai orang atau kelompok masyarakat. Kemudian setelah kita tahu pengertian ekonomi itu apa, salah satu tokoh menyebutkan ilmu ekonomi itu apa, sekarang kita masuk ke perkembangan ilmu ekonomi. Nah, perkembangan ilmu ekonomi dimulai dari abad ke-18, yaitu ilmu ekonomi muncul melalui buku Adam Smith yang berjudul An Inquiry into the Nature and Cause of the Will of Nation. Nah, dari bukunya itu atau munculnya yang pertama, Adam Smith dihormati sebagai bapak ilmu ekonomi modern. Setelah itu, pada tahun 1930 terjadi depresi besar yang telah membuyarkan keyakinan terhadap pandangan klasik. Tetapi pada saat itu juga John Maynard Keynes dengan pemikirannya menyampaikan idenya melalui bukunya yang terbit pada tahun 1936 yang berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money. Pokok pemikiran Keynes berkembang menjadi ilmu ekonomi makro. Nah, kemudian masuk ke pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu dibagi menjadi 3, yaitu ilmu ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Ekonomi deskriptif itu apa, Pak? Yaitu ekonomi yang berusaha menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Contohnya jumlah pengangguran yang ada di Indonesia, yang ada di Malaysia, yang ada di Korea, yaitu seperti itu. Sama saja. Teori ekonomi apa, Pak? Yaitu kumpulan asas dan hukum ekonomi yang digunakan sebagai dasar melaksanakan kebijakan ekonomi. Nah, teori ini dibagi menjadi 2, yaitu ekonomi makro dan mikro. Makro itu lingkupnya lebih luas, seperti menghitung tentang tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat harga. Ekonomi mikro
apa Pak? Yaitu mempelajari individu dan perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Yang ketiga, ekonomi terapan, yaitu dipandang sebagai sarana untuk solusi bagi masalah-masalah praktis. Dan masuk ke kedudukan ekonomi dalam ilmu sosial. Nah, tentunya kita sebelum menggabungkan, kita harus tahu ilmu sosial itu apa, ilmu ekonomi itu apa. Ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari tentang kemasyarakatan. Nah, ini sosiologi sudah kita pelajari kemarin. Jika ilmu ekonomi yaitu ilmu yang mempelajari tentang keuangan atau suatu kelompok masyarakat, sehingga keduanya itu sangat berkaitan. Keuangan masyarakat, masyarakat keuangan. Nah, ambil contoh satu lah, ilmu ekonomi dengan ilmu politik menghasilkan yang namanya politik ekonomi atau kebijakan ekonomi. Nah, kegunaan ilmu ekonomi itu apa? Kalian belajar ekonomi itu berguna untuk apa? Yaitu yang dapat kita gunakan untuk setiap harinya bisa mengambil keputusan adalah satu, kita bisa menghitung biaya peluang. Nah, artinya apa Pak? Yaitu alternatif terbaik yang kita korbankan ketika mengambil suatu pilihan. Kita mengambil peluang. Marginalitas adalah proses menganalisis biaya atau manfaat tambahan yang timbul dari suatu pilihan. Pasar efisien itu kondisi di mana kesempatan memperoleh laba terhapus hampir dengan seketika karena sebagian besar orang mencari peluang laba yang sama sehingga hanya sedikit peluang yang hanya tersisa, ya, memanfaatkan peluang. Yang kedua itu memahami masyarakat dengan lebih baik. Nah, dengan belajar ekonomi tentunya kita dapat menjawab beberapa pertanyaan. Misalnya, mengapa orang memutuskan untuk membuka lahan, membangun jalan, atau memproduksi alat-alat transportasi? Ya seperti kalau di undaan nih para masyarakat, kenapa sih mereka membuat angkringan, membuat usaha toko? Nah, seperti itu ya, sudah disurvei dengan baik. Yang ketiga, memahami persoalan-persoalan global. Contohnya, pada 2003 itu terjadi perang Irak dan serangan di Venezuela, membuat pasar minyak dunia mengalami gejolak yang berdampak pada naiknya biaya di seluruh dunia. Nah, pada tahun 2020 ini atau 2019 kemarin, 2020 ini, nah, apa sih gejolak ekonomi? Yaitu tentang corona. Yang terakhir saat ini adalah corona atau COVID-19. Nah, yang keempat, menjadikan kita pemilih yang kompeten. Ketika kita berpartisipasi dalam pemilu, kita memberi suara pada persoalan-persoalan yang memerlukan pemahaman dasar tentang ilmu ekonomi. Sekian dulu dari materi konsep dasar ekonomi. Nah, bagi yang belum paham atau ingin belajar tentang ekonomi lebih jauh bisa komen di bawah ya. Ya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.